Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Tertimpa atap kelas roboh, 7 siswa sekolah menengah pertama di Cirebon terluka. Jalan amblas di Tanjakan Purut, Cianjur nyaris membuat minibus masuk jurang. Anggota Dewan di Cirebon dilaporkan atas dugaan pelecehan kepada seorang SPJ. Nekat melintasi jalan ambles, sebuah truk berakhir di dasar jurang sedalam 30 meter. Akibat kejadian itu di Jalan Tanggeng, Cianjur itu, sopir truk mengalami luka-luka. Nekat melintas di jalan ambles, sebuah truk berakhir di dasar jurang di Jalan Raya Tanggeng, Kampung Cigadong, Kecamatan Tanggeng, Cianjur. Meski jatuh sedalam 30 meter, supir truk hanya mengalami luka ringan. Kendaraan ini hendak mengarah ke Kecamatan Cijati. Namun saat melintas di Jalan Cigadok yang ambles dan telah dipasang garis polisi, supir truk tetap nekat melintas. Ia pun tak mampu menjaga keseimbangan sehingga truk berakhir di jurang. Pada saat kejadian, truk engkel melaju dari arah Cijati menuju arah Tanggeng. Tepat di jalan yang ambles akibat daripada longsoran, truk tersebut mengalami slip ban belakang dan terprosok hingga terjatuh ke jurang. Evakuasi truk belum dapat dilakukan karena menunggu kendaraan derek dari Satlantas Polres Cianjur. Jalan Cigadok merupakan satu-satunya akses dari Kecamatan Tanggeng menuju Kecamatan Cijati dan Kuda Pandak. Dengan amblesnya jalan sepanjang 20 meter telah memutus akses warga. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Masih dari Cianjur, jalan ambles di Tanjakan Purut nyaris membuat minibus masuk jurang. Warga setempat akhirnya bersiaga di jalan untuk menolong mobil yang gagal menanjak. Amblesnya jalan di Kampung Purut, Desa Sukaraja, Kecamatan Kadupandak, Cianjur, hampir menelan korban jiwa. Kendaraan minibus yang tak kuat menanjak di area amblas harus mengambil ancang-ancang dari jauh. Namun mereka harus memastikan remnya benar-benar berfungsi. Jika tidak, kendaraan bisa mundur dan masuk jurang. Warga sekitar pun turut membantu kendaraan yang melintas agar terhindar dari maut. Amblesnya jalan karena pergerakan tanah akhirnya diperbaiki PUPR Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan karung pasir, petugas mencoba meratakan jalan agar mudah dilalui. Selama proses perbaikan, jalan yang menghubungkan Cianjur Kota dan Kecamatan Tanggeng dan Cijati terpaksa ditutup. Kita tutup total, sehubungan ada pengerjaan dari PUPR. Mudah-mudahan untuk siang hari ini pengerjaan selesai dan aktivitas warga Kadupandak maupun Cijati bisa berjalan dengan lancar. Begitupun untuk pasokan bantuan warga masyarakat yang terdampak di pengungsian bisa berjalan dengan lancar. Proses perbaikan diperkirakan memakan waktu 1 hari, sehingga pada hari Rabu hari ini kendaraan bisa melintas kembali. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Sejumlah ruas jalan di Purwakarta tergenang usai diguyur hujan deras pada Senin siang. Meski genangan air tidak tinggi, namun hal itu mengganggu laju kendaraan. Banjir melanda Jalan Kolonel Rahmat, Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta Kota, Senin siang. Hal itu dipicu hujan deras selama 2 jam yang merata di seluruh wilayah. Meski ketinggian genangan air hanya 10 cm, tetapi menghambat lalu lintas pengendara karena harus melintas lebih lambat dari biasanya. Warga mengatakan genangan air atau banjir kerap terjadi jika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Hal itu diperparah dengan kondisi drainase yang diduga tersumbat sehingga tidak berfungsi maksimal. Biasanya kalau gede sedikit pasti naik airnya. Ini kelihatannya dari apa ini yang nggak beres? Kayaknya sih dari gorong-gorongnya gitu. Pasti kalau hujan besar dikit meluap gitu. Jadi airnya susah surut. Saluran airnya ya? Iya. Kayak, Tapi ini sering dikeluhkan warga. iya, warga pasti sangat mengeluh kondisi seperti ini. Butuh waktu beberapa jam hingga banjir di sejumlah titik ini surut. Warga setempat berharap pemerintah mengeruk endapan drainase sehingga aliran air tidak tersendat saat hujan turun. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Awasi terus anak Anda di tempat umum. Seorang bocah berusia 4 tahun di kota Cimahi terlindas mobil saat berada di parkiran masjid. Sopir mobil mengaku kabur usai kejadian karena takut dan panik. Inilah detik-detik saat seorang bocah terlindas mobil di area parkir masjid kawasan Cipageran, kota Cimahi. Saat itu bocah tengah jongkok di jalan lalu sebuah mobil yang hendak keluar parkir melindasnya. Warga pun langsung menolong bocah 4 tahun dari kolong mobil. Meski sang bocah tak terluka parah, tindakan supir patut disayangkan karena langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Polisi akhirnya mencari supir mobil yang bernama Elsando Cristo. Dari hasil pemeriksaan, pria yang merupakan seorang wirausaha itu mengaku tak melihat ada seorang bocah tengah jongkok di jalan. Ia juga mengaku takut sehingga kabur usai melindas bocah pada 6 Desember lalu. Menurut keterangannya tidak melihat anak yang memang berada di bawah. Karena tinggi, kemudian anak itu kan pada saat di CCTV terlihat sedang jongkok. Ya, kemudian akhirnya pada saat maju pelaku ini menabrak korban sampai terlindas. Ya. Namun ya alhamdulillahnya korban tidak mengalami luka yang sangat berat ya, hanya luka ringan dan sudah bisa beraktivitas kembali. Kan diangkat keluar sama orang, berdiri langsung, saya kaget ini tuh, adek mau ke rumah sakit kan saya, oh enggak katanya. Nah saya salahnya langsung pergi, itu kesalahan saya. Jadi kabur karena takut atau gimana Pak waktu itu Pak? Takut. Pihak keluarga dan supir memutuskan untuk berdamai sehingga kasus kecelakaan tidak dilanjuti ke ranah hukum. Sopir truk juga menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Meski menderita luka lebam, bocah 4 tahun itu sudah beraktivitas kembali. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.